Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmayani, mahasiswi program studi Ekonomi Syariah kelompok 2 semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan dari salah satu ledakan ekonomi dan kehidupan akibat COVID-19. Nah, ada 10 ledakan ekonomi dan kehidupan yang terjadi akibat COVID-19 yang telah dijelaskan Bapak Prof. Renal Kasali dalam channel YouTube-nya. Yang pertama ada ledakan kreativitas, ledakan sweet home, ledakan wisata luar ruang, ledakan konten, ledakan kolaborasi, ledakan artificial intelligence, ledakan artificial living, ledakan useless generation, ledakan pendidikan non-degree, ledakan open science, dan ada pula ledakan tambahan lainnya yaitu ledakan investor baru dan ledakan Great Resignation. Dari 12 ledakan tadi, yang saya pilih yaitu ledakan wisata luar ruang. Nah, wisata luar ruang ini adalah wisata yang sangat digemari oleh kaum muda. Kita bisa bepergian bersama keluarga, sahabat, maupun pasangan. Kita tidak akan kembali normal seperti semula. Oleh karena itu, kita perlu mewaspadai. Jangan sampai tempat-tempat wisata, cara kita menawarkan layanan wisata tergerus oleh hal-hal baru yang berubah. Ini menjadi salah satu ledakan wisata luar ruang, menjadi ledakan ekonomi, terkhususnya kondisi pandemi, karena kita harus menerima perubahan-perubahan yang terjadi dan mengantisipasi bagaimana ketika kita tidak akan berubah. Kali ini tempat wisata yang digemari kaum muda adalah wisata luar ruang, termasuk tempat untuk berkumpul. Ini menjadi salah satu tempat yang cocok buat berdiskusi, melakukan acara sambil menikmati keindahan alam. Badan Pusat Statistik telah mengaplikasikan bahwa perkembangan kumulatif kunjungan wisatawan mancanegara dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019 sebesar 16,11 juta kunjungan dan pada Januari sampai Desember 2020 sebesar 4,2 juta kunjungan. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa adanya pandemi COVID-19 berdampak pada sektor pariwisata karena menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang pada akhirnya juga akan menyebabkan pendapatan nasional menurun. Seiring berjalannya waktu, kawasan baru bermunculan, termasuk juga kawasan lama yang dipoles atau tiba-tiba menjadi menarik kembali, termasuk di daerah saya di Kabupaten Sopeng misalnya. Tiba-tiba sudah ada kawasan wisata luar ruang yang menarik sekitar 20 menit dari kota Watan Sopeng yang terletak di Desa Pising, Kecamatan Dondri-Dondri, yaitu ada Takai Highland. Takai Highland merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di dataran tinggi pegunungan sehingga nuansa kesegaran alam begitu terasa. Bangunan tinggi dengan desain ala Eropa, wisata ini begitu cocok untuk dijadikan self-healing. Udara segar dengan semilir angin akan membuat pengunjung lebih tenang serta terlepas dari beban aktivitas. Di sana, kita bisa bersantai, melihat pemandangan, berenang, memancing, wisata kuliner, dan outbound. Dan beberapa bangunan memiliki fungsi penting seperti aula pertemuan, ruang rapat, dan lain-lain. Selanjutnya, gaya wisata baru yang berbasis petualangan di alam makin populer saat ini, khususnya wisata alam yang berbasis petualangan seperti trekking, snorkeling, diving, hiking, dan sebagainya. Karena wisata alam yang bersifat outdoor memberikan wisatawan keleluasan lebih untuk menerapkan physical distancing. Sebagai contoh, trekking menuju air terjun. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, seperti air terjun Dua Tingkat dan air terjun Sarasat Tandre. Air terjun ini sangat cocok bagi mereka yang senang berwisata sambil trekking karena tidak mudah mencapai lokasi karena terletak di tengah hutan belantara. Air terjun ini masih jarang dijamah manusia, sehingga kejernihan air masih terjaga. Nah, ada pula permandian air panas Leja. Permandian ini merupakan sumber mata air panas alami
dengan kandungan belerang yang cukup tinggi, yakni sekitar 1,5% dan mempunyai suhu 60 derajat Celcius yang dapat menyembuhkan penyakit rematik, rasa gatal, dan sebagai tempat terapi. Lokasinya berada dalam kawasan hutan lindung yang berbukit dengan panorama alam yang indah. Sejuk dan nyaman di Desa Bulu'e, Kecamatan Maroryawa, sekitar 44 km sebelah utara Kota Watan Sopeng. Selanjutnya, Taman Kalong. Destinasi unik ini menjadi hal menarik bagi kabupaten yang tak berpantai ini. Berada di alun-alun Kota Watan Sopeng, jika menyambangi tempat ini, Anda akan disambut dengan ratusan hingga ribuan kelelawar. Aroma khas kelelawar langsung menyengat. Mulai dari siang hari, para kelelawar ini akan berterbangan dan menghinggapi pohon asam. Pohon asam ini mengelilingi Taman Kalong yang hanya berjarak sekitar 200 meter naik ke tanjakan bangunan kuno Villa Juliana. Taman ini juga dilengkapi air mancur, warna-warni membuat suasana malam di bumi Latamamala semakin meriah. Nah, selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Baru, yaitu adalah Palauna Baru. Berada di Dusun Waruwe, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Baru. The Green Highland La Palauna adalah destinasi wisata yang menyuguhkan padang rumput, savana atau sabana di ketinggian Kabupaten Baru. Selain menikmati padang rumput, pengunjung dapat menikmati Flying Fox dengan lintasan sepanjang 270 meter, camping ground, mountain bike park, dan juga gazebo yang cukup ikonik. Tempat ini juga cukup recommended untuk menikmati sunrise dan senja pada saat sunset. Di beberapa situasi, pengunjung juga dapat menikmati negeri di atas awan. Di ujung La Palauna, pengunjung dapat menjumpai awan-awan yang berjalan. Pemandangan ini mirip dengan negeri di atas awan yang ada di Tanah Toraja. Tetapi, yang menjadi nilai plus La Palauna adalah jaraknya yang cukup dekat dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Direkomendasikan untuk menggunakan pakaian tebal karena suhu udara yang cukup dingin. Masih dekat dengan Kabupaten Baru dan Kabupaten Sopeng, yaitu ada Taman Purbakala Sumpang Bita yang berada di Baloci Baru, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Merupakan objek wisata sejarah yang sangat terkenal di Kota Pangkajene dan sekitarnya. Jarak tempuh dari Makassar ke Taman Purbakala Sumpang Bita kurang lebih 56 km dengan waktu tempuh hampir 2 jam. Untuk kalian yang suka dengan wisata alam yang nyaman, tempat ini merupakan daerah perbukitan kars yang topografinya terjal, termasuk pada formasi Tonasa yang berumur 50 sampai 15 juta tahun yang lalu. Nah, selanjutnya ada Pantai Togeo yang berada di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tondra, Kabupaten Bone.
Ada juga di Tanah Toraja, Anda bisa berkunjung ke Toraja yang sekarang sudah memiliki bandara sendiri yang sebelumnya kita hanya bisa melalui jalur darat. Patung Yesus Buntu Burake menjadi salah satu ikon Toraja. Pemandangan yang indah dari puncak bukit Patung Yesus Buntu Burake menjadi destinasi wisata alam sekaligus religi favorit pelancong lokal maupun asing. Nah, ada juga kawasan lama seperti Museum Villa Juliana. Bangunan bersejarah ini dibangun pada tahun 1905 oleh pemerintah Hindia Belanda dan sengaja dibangun untuk menyambut kedatangan Ratu Juliana. Begitu villa ini jadi dan siap huni, Ratu Wilhelmina dan Ratu Juliana malah batal berkunjung ke Sopeng karena faktor keamanan perang saat itu. Kini, bangunan yang dibangun dengan gaya arsitektur Indis yaitu perpaduan gaya Eropa dan gaya lokal Bugis itu beralih fungsi menjadi museum dan landmark bumi atau